Shalom, perkenalkan nama saya Fariska Lumban Tobing dengan NIM 210101051 dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, semester 1 IAKN Tarutung. Di sini saya membuat video untuk dalam rangka memenuhi nilai UTS mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dalam kali ini, saya akan membahas dua topik, yaitu topik tentang teologi proper dan kristologi. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu teologi proper. Nah, apa sih itu teologi proper? Nah, teologi proper adalah pembahasan akan pencipta semesta ini, yaitu Allah kita yang Maha Kuasa. Nah, definisi dari teologi proper adalah teologi proper ini merupakan usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaannya, kepribadian-kepribadiannya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Nah, dalam teologi proper ini berarti itu bercerita tentang pencipta kita. Siapakah pencipta kita? Yaitu Allah itu sendiri. Nah, lalu dari mana kita dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah dari Allah itu sendiri. Caranya, karena Allah itu adalah firman-Nya itu juga sendiri. Dan dari Allah kita bisa tahu siapa Dia, bagaimana sifatnya, dan di mana Dia, dan apa yang Dia kerjakan sehingga adanya kita. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang Allah itu dapat kita ketahui dari mana. Nah, firman itu adalah Alkitab, dan Alkitab itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa firman yang ada di Alkitab itu merupakan adalah Allah itu sendiri. Lalu siapa yang mengetahui siapa sih yang menciptakan Allah? Siapa yang menyatakan kalau Dia itu Allah? Kita akan membahas ke hal itu, dan kita akan membahasnya tentang tidak ada yang mampu mengungkapkan atau menyatakan siapa Allah. Tapi Allah itu sendirilah yang sudah menyatakan bahwa dirinya yang berkuasa dan yang sangat besar pengaruhnya, dan memang sangat berpengaruh serta sangat bisa dikenali melalui segala kuasanya akan ciptaannya. Nah, apa itu yang diciptakan Allah dan apa itu kuasanya? Kita bisa tahu bahwa Allah itu adalah maha. Allah tidak punya keterbatasan. Bahkan Allah itu tidak bisa dikatakan tidak bisa Allah itu tidak bisa kita katakan hanya sebatas ini, tapi Allah itu asulah satu, dan Dia adalah pertama dan yang terakhir. Tidak ada yang bisa mengungkapkannya, tidak ada yang bisa mengatakan Dia itu hanya memiliki kekuatan sebatas ini. Tidak ada, karena Allah itu adalah yang maha besar, yang maha tahu, yang maha segalanya, maha pengasih dan maha penyayang, serta Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Serta kita yang sekarang sedang mempelajari siapa itu Allah, itu adalah kita adalah ciptaannya. Itulah Allah. Allah sangat besar cakupannya, dan Allah itu tidak bisa dipilah-pilah karena Allah itu adalah satu. Lalu apa yang kita ketahui tentang Allah? Nah, yang saya pelajari bahwa Allah itu adalah Allah yang sistematis atau Allah yang teratur. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau Allah itu tidak bisa dipilah-pilah, tetapi Allah itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, dan itu menyatakan kalau Allah itu adalah kekal. Lalu, apakah Allah bisa melampaui ruang batas dan ruang waktu? Ya, Allah melampaui ruang batas dan ruang waktu, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, termasuk kita yang sedang mempelajari tentang Dia. Bahkan ketika Dia memilih orang-orang seperti nabi-nabinya, itu adalah ciptaannya, dan Dia memilih orang-orang untuk menulis firman-Nya di Alkitab, itu adalah ciptaannya. Lalu apa yang Dia lakukan sehingga kita sebagai manusia harus mengakui Dia sebagai pencipta? Nah, disinilah kita bisa tahu bahwa Allah itu adalah pencipta, karena
Allah bisa mengakhiri segala sesuatunya, tetapi Allah itu sendiri tidak bisa diakhiri. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah pasti, tidaklah selamanya. Yang selamanya itu dan yang kekal itu hanyalah Allah beserta firman-Nya. Tidak kita manusia, tidak kita sebagai orang yang hebat, bukan. Tetapi Allah, kita dapat melihat Allah sebagai pencipta, yaitu di mana segala sesuatu yang Allah ciptakan akan berakhir di tangannya juga, akan berakhir di Allah juga. Tetapi tidak ada yang bisa mengakhiri Allah, karena Allah adalah Esa. Lalu bagaimanakah sifat-sifat Allah? Yang kita ketahui adalah Allah itu Esa, Allah itu adalah maha besar, Allah itu adalah maha kasih. Dan dari sifat-sifatnya saja kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana sifat Allah? Dan sifat Allah adalah yang adil. Dia adalah sifat Allah itu adalah adil. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa adil seperti adilnya Allah. Dan juga Tuhan itu atau Allah itu sendiri adalah sempurna. Karena di dunia ini juga tidak ada yang sempurna. Untuk itulah karena dia adalah pencipta dari segala sesuatunya, dan dia itu adalah sempurna. Semua yang dikerjakannya itu adalah sempurna. Semua yang dikatakannya itu adalah sempurna. Dan semua yang diperbuatnya di dalam kehidupan setiap makhluk, setiap apapun yang ada di dunia ini adalah rencananya, kehendaknya yang sempurna. Lalu bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Sementara dia adalah pencipta, sedangkan kita adalah yang diciptakannya. Apakah kita bisa mengenal Allah? Ya, tentu kita bisa mengenal Allah. Lalu bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah dan merasakan Allah itu melalui diri kita sendiri. Kita sebagai ciptaannya, kita punya hak. Tetapi ingat, kita juga punya kewajiban sebagai ciptaan kepada pencipta kita. Lalu bagaimana cara kita mengenalinya? Dengan hak kita yang untuk ingin tahu, rasa ingin mengenal Allah itu, yaitu dengan cara meresapi dan merasakan Allah di dalam diri kita sendiri. Allah itu bisa mengerti bahasa hati kita, bisa mengerti pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, Allah mengerti. Karena Allah itu tidak hanya mengetahui satu bahasa, tetapi Allah adalah ahli dalam semua bahasa, ahli dalam memperhatikan, memikirkan, menyatakan kasih-Nya melalui pengertiannya kepada kita ciptaannya. Lalu apakah kita berhak? Kita yang berdosa ini berhak untuk mengenal Allah? Ya tentu kita berhak, karena kita butuh sekali pencipta kita dalam perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana cara kita bisa merasakan Allah? Yaitu dengan cara kita mengenalnya melalui firman-Nya, kita pelajari bagaimana kepribadian Allah tersebut, bagaimana cara pengasihannya. Sedangkan di zaman sekarang atau mulai dari dulu, kita aja bisa mencintai ciptaannya yang lain, apalagi penciptanya. Tentu kita harus bisa lebih mencintai penciptanya dibanding ciptaannya yang lain. Atau kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dengan mencintai diri kita. Itu sama saja kita mencintai ciptaan Allah, karena kita adalah ciptaan Allah. Dan untuk itu, bagaimana cara kita bisa mencintai ciptaan Allah kalau penciptanya saja tidak kita cintai? Tentu kita harus mencintai penciptanya. Nah, untuk itu Tuhan atau Allah ini tidak bisa disempitkan hanya dengan satu atau sedikit pun hal ataupun pembatas, karena Tuhan ini adalah Esa dan Agung. Karena dari teologi proper ini kita bisa belajar bahwa Allah ini tidak bisa disempitkan dalam segala hal, atau kita tidak bisa membatasinya. Bahkan melalui namanya saja pun dia tidak bisa disempitkan, dia tidak bisa dikategorikan khusus, karena dia adalah umum, dia adalah pencipta segala sesuatunya. Lalu apakah kita bisa mengatakan kalau Allah itu tidak ada? Tetapi ada beberapa teori yang menyatakan kalau Allah itu tidak ada, atau yang menyatakan bahwa dunia dan segala ciptaannya itu hanyalah kebetulan saja, bukan ciptaan Allah. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus bisa mengerti apa yang terdapat di dalam Alkitab, apa yang diceritakan di Alkitab, apa yang dijelaskan di Alkitab, bagaimana sayangnya Allah kita kepada kita ciptaannya, bagaimana rencana Allah yang begitu sempurna menjadikan dunia ini
kita bisa mengetahuinya dari Alkitab yang sudah dia ilhami, yang sudah dia sempurnakan untuk kita kenal dan untuk kita ketahui, bahkan bisa kita pelajari untuk mengenal dia lebih. Lalu bagaimana cara kita mengenalnya agar kita tidak pernah lupa dengan Allah? Itu dengan cara membangun hubungan kita dengan Allah melalui pribadi kita. Dan membangun hubungan dengan Allah itu sama saja kita dengan merasakan Allah dan memiliki hubungan yang pribadi dan erat. Nah, itu kita akan mengalami Allah. Dan bagaimanapun caranya, Allah itu tetaplah sebagai penciptamu, Allah itu tetap sebagai pelindung hidupmu, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Melalui teologi proper ini kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui kalau Allah itu sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa melampaui, tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa membatasi kegiatan Allah di dalam dunia ini, karena Allah itu adalah Esa. Seperti yang pertama tadi, kalau Allah itu adalah sumber segala sesuatu yang ada di kehidupan di dunia ini. Demikianlah pemahaman saya tentang teologi proper. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima dan bisa juga diperbaiki kalau saya mungkin ada salah kata, ataupun mungkin bisa ditambahi kalau saya kurang lengkap dalam menyatakannya. Tetapi saya percaya kalau Allah itu memang benar-benar Esa dan benar-benar luar biasa di dalam kehidupan siapapun di dunia ini. Terima kasih. Nah, tadi saya sudah bercerita tentang teologi proper, yaitu mengenal tentang Allah pencipta dunia ini. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kristologi, yaitu pengajaran tentang Kristus. Siapa sih Kristus? Lalu apa sih yang diperbuat Kristus? Dan apa hubungan Kristus dengan Kristen? Nah, saya akan menjelaskan demikian. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa membantu dan bisa menambahkan wawasan kita semuanya. Baik, di sini dimulai dengan kita tahu bahwa Kristus itu sama seperti kita. Mungkin kita bisa melihat atau menonton dari filmnya yang banyak disebarkan melalui televisi Kristen atau melalui YouTube. Kita bisa tonton bagaimana kisah Kristus. Dia sama seperti kita, sama seperti manusia seperti kita. Bahkan dia memiliki sifat yang sama seperti kita, yaitu dia bisa lapar, dia bisa ngantuk, dia bisa capek, dia bisa haus. Tetapi apa sih yang membuat Kristus ini berbeda dari setiap manusia yang ada di dunia? Nah, apakah Kristus ini adalah Allah? Nah, jadi penjelasan saya di sini akan dimulai dari apa hubungan Kristus dengan Kristen. Nah, Yesus itu adalah nama diri dari Kristus, dan dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani yaitu adalah Jehoshua atau Joshua. Nah, nama ini berasal dari akar Yoshia atau Hoshia yang artinya menyelamatkan. Nah, Kristus adalah sebuah nama atau jabatan yang merupakan terjemahan Yunani Kristos, dan akar kata Ibrani Meshiach atau Mesias, atau kita bisa kenal dengan Al-Masih. Nah, yang artinya the anointed, yang diurapi. Jadi Kristus ini adalah yang diurapi. Lalu kenapa Yesus disebut dengan Kristus? Nah, disinilah kita bisa tahu kalau Kristus itu adalah yang dipilih Allah, yang menjadi penyelamat, atau sekarang kita bisa kenal dengan juru selamat, yang dari Tuhan, dan dia adalah Tuhan itu sendiri, yang mana dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dan Kristus itu jugalah yang menjadi diri untuk nama Yesus. Lalu kenapa Kristus disebut ada hubungannya dengan Kristen? Karena pusat dari penjelasan Alkitab itu adalah Kristus. Dia itu sangat menjadi tokoh yang sangat besar pengaruhnya di dalam Alkitab. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama dia sudah dinubuatkan kalau dia akan datang, tetapi dalam Perjanjian Baru dia sudah disempurnakan, dia sudah datang
mati di kayu salib dan juga dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik kemudian ke surga. Nah, itulah yang menjadikan Kristus, menjadikan pusat, menjadikan topik yang sangat inti di dalam Alkitab. Karena tanpa Kristus, kekristenan itu tidak mempunyai keutuhan. Tanpa Kristus, kekristenan tidak mempunyai makna apapun. No Christian without Christ. We can say like that. Tanpa Kristus tidak ada Kristen. Tanpa Kristen tidak ada Kristus. No, tapi tanpa Kristus tidak ada Kristen. Karena Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Lalu apa yang harus kita ketahui dalam Kristus ini yang menyatakan kalau dia itu juga Allah? Nah, Kristus itu juga Allah karena apa yang ada di dalam Allah itu juga ada di dalam Kristus. Dari mana kita tahu? Yaitu adalah ketika peristiwa-peristiwa dalam kisah hidup Kristus sebelum dia disalibkan, kita bisa tahu kemahaadaannya, kemahatauannya, kemahadirannya, kemahakuasaannya, dan juga kemahasuciannya, dan segala sesuatu yang ada pada dunia ini juga adalah ciptaannya, karena Kristus itu adalah Allah juga. Tapi apa yang kita bisa lihat yaitu yang sangat besar, kasih karunia-Nya yang sangat besar, yaitu dia melakukan pengampunan dosa. Kita bisa lihat dari kisah Kristus ketika dia masa dilahirkan, masa dia remaja, sampai dia pada dewasa, dan sampai dia disalibkan. Dan pada saat itulah yang menjadikan dia sebagai penebus umat manusia dalam pengampunan dosa. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kalau dia itu maha kuasa? Itu Kristus itu sangat luar biasa cakupannya di dalam dunia ini. Melalui kisah-kisahnya kita bisa lihat, yaitu ada tiga jabatan Kristus yang bisa kita ketahui, yaitu sebagai nabi penggenap untuk nubuatan dalam perjanjian lama. Sudah banyak ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang menyatakan nubuat kalau akan ada Mesias di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai imam. Karena sekarang kita kenal bahwa Kristus itu adalah kepala gereja, dan gereja itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Nah, itulah sebagai jabatan Kristus, yaitu dia sebagai imam. Dan yang ketiga adalah sebagai raja. Itulah yang menyebabkan ketika ada desas-desus bahwa Yesus akan lahir raja, bla bla bla, maka Herodes marah dan dia malah menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap anak di bawah umur 2 tahun pada saat itu agar dia tidak tergeserkan. Padahal Herodes tidak tahu kalau Kristus itu bukan raja hanya untuk satu tempat, tetapi Kristus itu adalah raja untuk satu dunia yang sudah dijadikan oleh Allah, bahkan oleh Kristus itu sendiri. Kalau dia itu menjadi rajanya itu di dunia, bukan di satu tempat, tetapi itulah yang menjadikan keistimewaan Kristus. Lalu tadi kita sudah membahas juga di awal bahwa Kristus itu memiliki sifat yang sama dengan kita manusia. Dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa ngantuk, dia bisa lapar, dia bisa kecewa, dan dia juga pengampun. Itulah sifat yang dia miliki yang mungkin ada di dalam diri manusia. Lalu bagaimana orang yang ada di dalam Kristus? Orang yang ada di dalam Kristus, bahkan orang yang memiliki pikiran seperti Kristus, memang dia harus ada, dia harus hidup di dalam Kristus. Apa yang menjadikan kita harus menyatakan Kristus di dalam hidup kita? Kristus adalah juru selamat kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Kristus, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Bapa di sorga. Kita tidak akan bisa sampai ke kerajaannya yang tinggi sana, yang bagus, yang luar biasa, yang tidak bisa terkatakan oleh manusia, jika tidak melalui Kristus. Karena dia adalah jalan, dia adalah pintu satu-satunya menuju ke sana. Itulah yang harus kita pelajari melalui materi kristologi ini. Dalam
pengajaran Kristus, dalam pengajaran tentang Kristus, kita bisa mengenal Kristus. Siapa sih Kristus ini? Dan kita tahu sekarang kalau Kristus itu adalah juru selamat kita sebagai manusia yang berdosa. Seperti yang kita ketahui, kalau Kristus rela mati di kayu salib dalam mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menebus segala dosa yang ada di dalam diri manusia, untuk menyelamatkan kita agar kita dan Allah tidak ada lagi pembatasnya. Tetapi dosa itulah yang membuat kita menjadi terpisah dari Allah. Untuk itulah Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi hendaklah kita memiliki pikiran, memiliki hati, bahkan menjadikan Kristus sebagai teladan kita di dalam hidup kita. Terutama di dalam masa sekarang, kita bisa lihat bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di dalam penguasaan sifat-sifat yang ada dalam Kristus. Bagaimana kita harus rendah hati, bagaimana kita harus memiliki kepercayaan diri, bagaimana kita harus memiliki rasa yang toleransi, atau bahkan rasa yang mau mengampuni sesama. Dan itu mungkin akan sulit, tetapi kalau kita mau menjadikan Kristus sebagai teladan kita melalui materi kristologi ini, bahwa Kristus ini adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias setiap umat manusia di dunia ini, maka kita akan gampang untuk melakukan itu semua. Karena Kristus itu sendiri juga memiliki rasa yang sama seperti kita manusia ketika dulu. Dia juga lapar, dia juga haus, dia juga kecewa. Tetapi Kristus itu adalah sempurna, dan dari dialah kita belajar. Dari dialah kita mengerti bagaimana cara kita menjadi anak Allah, menjadi ciptaan Allah yang sama-sama seperti Allah, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diajarkan untuk menjadikan teladan, untuk menjadikan Kristus sebagai teladan, agar kita tidak hidup di dalam satu jalur saja, tetapi kita hidup di dalam satu panutan, satu teladan, satu tuntutan, yaitu menjadi anak Allah dan juga menjadi anak Tuhan Yesus yang memiliki sifat sama seperti mereka. Hendaklah yang penjelasan saya ini semoga dapat membantu. Saya minta maaf kalau saya memiliki kesalahan kata, karena saya tahu apa yang saya jelaskan ini masih sangat-sangat kurang dan sangat-sangat tidak bisa dikatakan bagus, karena saya juga belajar. Dan semoga apa yang saya kerjakan ini bisa memenuhi tugas dan bisa memenuhi nilai yang diberikan oleh dosen saya. Demikian saya tutup penjelasan saya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Shalom.